si wanita Indonesia sudah sah menikah di Belanda dengan seorang Belanda, kemudian dalam perjalanan perkawinan mereka bercerai pakai putusan hukum Belanda. Nah, si wanita pulang kan ke Indonesia. Nah, kemudian status dia, apakah dia wanita yang bebas atau wanita yang masih terikat dalam perkawinan? Nah, hukum mana yang harus dipakai? Begitu perusahaannya dibuat di Indonesia, ada undang-undang penanaman modal kita ya, bisa joint venture dengan pihak asing harus berbentuk PT sesuai PT-nya Indonesia. Jadi undang-undang PT yang harus diberlakukan. Nah, itu artinya apa? Mentang-mentang pengadilannya Indonesia, apakah hakim Indonesia otomatis harus pakai hukum perdata Indonesia? Jawabannya enggak. Why not? Halo, apa kabar Anda hari ini? Semoga selalu sehat, semangat, dan bahagia. Senang sekali WhatsApp podcastnya Kemenkum RI kembali hadir menjumpai Anda. Jadi masih banyak sampai saat ini ibu-ibu ya warga negara Indonesia yang pasca perceraian lintas negara itu sulit sekali mendapatkan atau menagih nafkah anak karena putusan pengadilan asing tuh nggak bisa langsung dijalankan di Indonesia. Selain itu juga makin banyak perusahaan Indonesia yang bekerja sama dengan entitas asing. Nah, ini amit-amit ya kalau tiba-tiba bangkrut atau pilot gitu ya, terus asetnya ada di Indonesia dan di luar negeri, kira-kira gimana ya? Nah, ternyata persoalan-persoalan ini tuh masuk dalam ranah hukum perdata internasional atau HPI yang saya bilang tadi sebenarnya jarang dibahas tapi sebenarnya deket banget dengan publik gitu. Apalagi di era globalisasi ini di mana interaksi lintas negara tuh semakin mudah. Ada Dr. Rahmi Mulyati, Hakim Agung Mahkamah Agung Republik Indonesia, dan juga ada Dr. Bayu Seto Harjo Wahono, Ketua Asosiasi Pengajar dan Pemerhati Hukum Perdata Internasional. Dan tentunya ada Akvirta Armilia Sativa, Ibu Direktur Otoritas Pusat dan Hukum. Nah, ini aku ke Pak Bayu dulu deh. Pak Bayu ini supaya masyarakat Indonesia punya pemahaman atau gambaran yang sama gitu loh. Sebenarnya hukum perdata internasional ini kalau dalam praktek sehari-hari ini masuknya kemana aja sih selain soal status anak karena pernikahan campur dan lain-lain gitu. Baik, jadi hukum perdata internasional dari namanya kita bisa menyimpulkan ini pasti bidang hukum nasional. Jadi hukum Indonesia tapi yang mengatur soal-soal perdata. Kenapa ada internasionalnya? Karena perkara perdatanya itu ada unsur asingnya. Unsur asing itu bisa kita lihat dari misalnya perkawinan seorang WNI dengan seorang WNA, atau sebuah perusahaan dibuat atas dasar perjanjian perusahaan asing dengan perusahaan Indonesia, atau ada kasus ganti rugi karena pencemaran nama baik yang dilakukan di luar negeri yang dirugikan Indonesia. Sehingga ada persoalan hukum mana nih yang harus dipakai. Ada persoalan perkaranya bisa nggak diajukan di Indonesia. Ada persoalan kalau misalnya perkaranya diajukan di pengadilan asing, tahu-tahu ada putusan itu bisa diaku nggak di Indonesia, bisa dilaksanakan nggak di Indonesia. Nah, 3 persoalan pokok inilah yang sebetulnya menjadi bidang khusus hukum perdata internasional, sehingga ada kemungkinan nanti hukum perdata internasional itu menunjuk oh ini harus berlaku hukum Indonesia, berarti baru hukum sektoral Indonesia yang berlaku. Begitulah kerjanya. Gitu. Nah, kalau Bu Hakim, Bu Rahmi, sejauh ini tantangannya tuh ada di mana nih dalam implementasi nih HPI ini gitu? Ini dalam pemeriksaan perkara ya di pengadilan ya. Saya membagi di sini kepada tiga tahap ya. Pertama pada waktu pra persidangan, waktu pemanggilan pihak itu apabila tergugatnya berada di luar negeri, nah kita kan ada unsur asing di situ. Kemudian pada waktu pemeriksaan perkara di situ adalah mengenai saksi. Misalnya saksinya berada di luar, bagaimana kita cara menyaksi, atau alat buktinya ada di luar, bagaimana cara kita membawa alat bukti dari luar itu ke sini. Yang ketiga itu mengenai pelaksanaan putusan asing, misalkan ya contoh dia nyatakan pilot di negara lain, kemudian asetnya ada di Indonesia, bagaimana kredit kurator asing itu melakukan pengurusan dan pemberesan data pilot di Indonesia. Kemudian juga terhadap putusan kita, misalkan kita menyatakan debitur pilot di Indonesia dia punya aset,
misalkan di Singapura, bagaimana kita bisa menjangkau aset debitur itu di luar. Nah itu jadi harus timbal balik ya. Nah, Bu Firta, ini apakah karena latar belakang inikah akhirnya pemerintah negara hadir untuk harus dibuat RUU nih gitu? Apakah atau ada pertimbangan lain? Ya, jadi Mbak, ini kan proses RUU HP ini pembentukannya nggak cuma 1-2 tahun ya Mbak, ini dimulai dari tahun 1983. Jadi prosesnya itu sangat panjang. Nah, kenapa sih urgensinya atau kebutuhannya nih pemerintah mendorong untuk pembentukan RUU HPI selain yang tadi disampaikan oleh Pak Bayu dan juga yang mulia Bu Rahmi, bahwa saat ini nih kita nih masih mendasarkan terhadap aturan-aturan dari peninggalannya kolonial, yaitu dari pasal 16, 17, 18 AB dan juga 436 RV yang mengatur mengenai status persona itu merujuk kepada kewarganegaraan untuk terhadap status benda di mana benda itu terletak, dan juga terkait dengan peristiwa dan perbuatan hukum itu mengacu kepada di mana peristiwa dan perbuatan hukum itu terjadi. Dan juga 436 RV itu jadi putusan asing yang tadi disampaikan oleh Bu Rahmi itu tidak serta-merta dapat dilaksanakan nih saat ini di Indonesia dengan 3 prinsip HPI dan juga 436 RV ini dirasa tidak cukup nih untuk dapat menyelesaikan persoalan-persoalan HPI yang semakin kompleks yang tadi dijabarkan oleh Pak Bayu, karena kan sekarang udah semakin globalisasi, transaksi bisnis antar negara, terus juga lalu lintas orang juga semakin antar negara semakin tinggi, sudah semakin borderless lah antara satu negara dengan negara yang lain. Nah, inilah ada kebutuhan untuk diperlukannya pengaturan yang lebih komprehensif. Ini juga sejalan dengan apa yang menjadi kebijakan dari Presiden kita Pak Prabowo untuk dapat meningkatkan investasi asing nih di Indonesia, di mana salah satu pengukurannya itu adanya BREDI menggantikan UDB ini dari World Bank. Salah satu komponennya itu adalah untuk pengakuan dan pelaksanaan putusan asing ini juga jadi satu komponen. Intinya apa yang menjadi dorongan bagaimana kita bisa membuat pembaharuan hukum, menggantikan yang peninggalan kolonial di satu sisi, tapi juga memberikan kontribusi yang sangat penting bagi penyelesaian persoalan-persoalan HPI yang semakin kompleks. Ditambah lagi tetap menjaga kepentingan dan juga kedaulatan nasional gitu Mbak. Nah, tadi kata-kata semakin kompleks itu loh Pak Bayu. Sebenarnya yang termasuk ranah HPI ini apa aja sih? Jadi kalau kita kenal hukum perdata, itu kita kenal hukum tentang orang, status orang, tentang keluarga, perkawinan, perceraian, adopsi, dan sebagainya. Lalu tentang benda bergerak, benda tetap, hak cipta, hak kekayaan intelektual, dan sebagainya. Lalu tentang kontrak-kontrak, perjanjian. Lalu tentang perbuatan melawan hukum, waris. Nah, itu semua sekarang bisa terjadi, semua ada unsur asingnya. Saya punya kekayaan di Indonesia dan di tempat asing, ketika saya meninggal, saya membuat testamen di Indonesia. Nah, apakah hukum Indonesia bisa berlaku juga untuk mengatur kekayaan saya yang di luar negeri? Belum tentu, tergantung asasnya. Asasnya ada di mana ya, di Undang-Undang HPI itu. Apakah hukum waris Indonesia bisa dipakai nggak untuk kekayaan saya yang ada di Singapura misalnya? Ya, semacam itu. Nah, itu di berbagai bidang. Intinya dalam praktiknya gitu ya, yang ada unsur luar negerinya ya Pak, termasuk tadi hukum waris juga. Baik, ini sangat menarik, kita langsung masuk ke contoh kasus saja karena diskusi hari ini tidak hanya berangkat dari pasal ya, tapi contoh konkret gitu loh. Nah, ini kalau saya boleh bacakan, ini soal pengakuan dan pelaksanaan putusan pengadilan asing di Indonesia. Mungkin ke Ibu Rahmi dulu ya. Nih Bu, seandainya ada suami istri di atas mengajukan perkara bukan di pengadilan Indonesia, melainkan di pengadilan Belanda, dan pengadilan Belanda mengabulkan gugatan cerai itu, maka persoalan yang dapat muncul adalah apakah putusan pengadilan Belanda yang membubarkan perkawinan mereka akan diakui dan dapat dilaksanakan di Indonesia. Kira-kira gimana tuh Bu Rahmi? Karena dia memang kawin memang di Belanda. Dan itu tidak masalah. Yang masalah adalah mengenai pembagian hartanya, mungkin ke sana kali ya. Atau anak dia cerai, si istri sudah di Indonesia, anak ikut istri.
kemudian cerai, kemudian ada harta yang menjadi hak anak atau segala macam. Karena hukum perdata internasional kan bukan hanya mengatur bagaimana kita melaksanakan putusan asing, juga bagaimana putusan kita dapat diakui di asing kan gitu ya Pak ya. Itu. Jadi itu yang masalahnya, itu mengenai keluarga. Kalau secara kerangka hukumnya tuh gimana sih Pak Bayu sebaiknya gitu? Kalau kita kembali tadi ya, kalau yang masalah perceraian, putusan pengadilan perceraian yang WNI menikah dengan warga negara asing di sana, ketika dia kembali ke Indonesia apakah sudah boleh menikah lagi? Ya justru itu. Jadi persoalan kalau kita sederhanakan ya persoalannya, si wanita Indonesia sudah sah menikah di Belanda dengan seorang Belanda, kemudian dalam perjalanan perkawinan mereka bercerai pakai putusan hukum Belanda. Nah, si wanita pulang kan ke Indonesia. Nah, kemudian status dia, apakah dia wanita yang bebas atau wanita yang masih terikat dalam perkawinan? Nah, hukum mana yang harus dipakai? Nah, HPI, Hukum Perdata Internasional itu menyediakan asasnya. Oh, kalau misalnya perceraian itu diakui sah atau tidak, itu harus pakai hukum dari tempat mana. Oh, tempatnya adalah tempat di mana perkawinan diresmikan. Jadi kalau kawin resminya di Belanda, ya cerainya sah enggak sahnya ya pakai hukum Belanda dong, gitu ya. Sehingga apakah putusan pengadilan Belanda itu harus diakui atau enggak di Indonesia, itu menjadi tugas pengadilan Indonesia untuk mengatakan ya kalau pakai hukum Belanda itu sah, kita harus mengakuinya sah. Jadi si wanita itu bisa dianggap kalau mau menikah lagi ya go ahead gitu. Jadi putusan Indonesia putusan Belanda ikut putusan Belanda, termasuk untuk hak pengasuhan anak dan juga penafkahan anak. Cuman itu ranahnya agak berbeda karena juga harus dilihat status hukum dari si anak. Anaknya ini anak warga negara Indonesia atau anak asing yang mau diadopsi orang Indonesia, beda lagi itu persoalannya. Tapi persoalan-persoalan itu Undang-Undang HPI itu memberi petunjuk. Oh, kalau persoalannya begini, hukum ini loh yang dipakai, hukum tempat itu loh yang dipakai. Nah, itu yang menjadi sangat mempermudah pengadilan dan juga pemangku kepentingan lawyer, notaris dan sebagainya. Kalau mengenai, saya sedikit ya keluar dari perkawinan mengenai seperti gitu. Pekerja kita bekerja di kedutaan. Biasanya di kedutaan itu berlakulah hukum kedutaan itu apa. Nah, bagaimana kalau misalkan si pekerja tadi melakukan pelanggaran hukum lah, dan dia disidangkan melalui pengadilan hubungan industrial. Hukum mana yang berlaku di sini? Nah, di sini kita kembali ke kontraknya. Kontraknya dalam perjanjian kerja tuh biasanya dicantumkan apabila terjadi perselisihan yang berlaku hukum ini atau disidangkan di pengadilan mana. Tapi umumnya kalau itu pekerja Indonesia dan dia melanggar di kedutaan, misal ya kedutaan Amerika yang berada di Indonesia, dia bekerja di situ gitu loh. Nah, si pekerja itu mengajukan ke PHI kita gitu. Nah, kita lihat di sana itu hukum mana yang berlaku di situ. Lihat perjanjian kerjanya, tapi kalau tidak ada dicantumkan di perjanjian kerja, baru dia mengajukan, berarti kan dia menundukkan diri ke hukum Indonesia gitu. Nah, itu salah satu problema ya mengenai berkaitan dengan asing itu. Bagaimana tentu kita melindungi pekerja kita ya, tapi bukan berarti melindungi kejahatan yang dilakukan atau dia malas atau segala macam. Mungkin di sana lah salah satunya yang ada ketarikan kasus-kasus, banyak sih kasus-kasus yang demikian masuk ke pengadilan, dan kita tidak ada ketentuan tentang yang mengatur tentang itu. Kalau misalnya pekerja tersebut mendapatkan perlakuan tidak baik atau misalnya kekerasan di negaranya dia bekerja. Nah, hukum termasuk hukum pekerja Indonesia yang berada di luar gitu loh. Disampaikan Mbak Bu Rahmi dan juga Pak Bayu tadi itu kan memang hal-hal yang coba diatur di dalam RUU HPI. Makanya di dalam RUU HPI itu ada satu bab khusus nih untuk pengakuan dan pelaksanaan putusan asing. Jadi saya sempat sampaikan kalau yang existing sekarang nih Mbak, aturannya kan 436 RV. Jadi putusan asing itu tidak bisa serta-merta dilaksanakan di Indonesia, tapi hanya menjadi salah satu alat bukti. Jadi harus relitigasi. Jadi dilakukan pemeriksaan ulang di Indonesia. Baru setelah yang dimana putusan asing itu hanya sebagai salah
salah satu alat bukti. Nah, dengan adanya RUHP ini ke depannya ada suatu kebijakan atau arah politik hukum Indonesia untuk dapat nih dieksekusi putusan dari pengadilan atau hakim asing ini. Namun ada syarat-syaratnya. Tadi Bu Rahmi sempat sampaikan. Jadi ini masalahnya bukan cuma soal putusan pengadilannya asing untuk bisa dieksekusi di Indonesia, tapi juga mengenai putusan Indonesia bisa dieksekusi di luar negeri di pengadilan asing. Nah, inilah. Tapi nilai yang mau dijaga tuh apa di RUU ini? Nah, ini reciprocity. Jadi bagaimana timbal balik gitu. Jadi bagaimana putusan Indonesia juga bisa diakui dan dilaksanakan di luar negeri. Jadi harus ada perjanjiannya dulu, Mbak, baik secara bilateral maupun internasional. Jadi untuk menjaga kepentingannya Indonesia dan kedaulatan Indonesia. Dan juga walaupun misalkan nanti ternyata pengadilan Indonesia sudah bisa eksekusi nih, tapi ada seperti penjagaan kedua. Jadi hakim di Indonesia, pengadilan di Indonesia juga bisa tetap menolak putusan asing ini kalau ternyata putusan ini bertentangan dengan hukum nasional Indonesia. Jadi nggak main ikut, kalau sekarang main ikut ya? Kalau sekarang belum bisa, malah harus direlitigasi tadi, disidangkan ulang. Di mana hasil putusan asing itu hanya sebagai alat bukti. Iya, betul. Baik. Ini boleh ya kita lanjut ya ke ini kasus kedua gitu ya. Misalnya sebuah perusahaan otomotif Turki membuat perjanjian dengan perusahaan Indonesia untuk mendirikan usaha bersama atau joint venture di Indonesia di bidang manufaktur mobil listrik. Nah, perjanjian ini disepakati dan dibentuk di Ankara, Turki. Perjanjian semacam ini merupakan perjanjian HPI. Nah, para pihak sepakat bahwa seandainya timbul perkara dari perjanjian mereka, maka mereka akan mengajukan perkara di pengadilan Indonesia. Namun demikian di dalam kontrak mereka juga disepakati bahwa perjanjian mereka tunduk pada hukum perdata material Turki. Idealnya Pak Bayu kalau ngelihat case ini tuh gimana sih diselesaikannya? Kalau kembali ke kasus tadi ya, ada dua hal yang penting. Para pihak tuh sepakat bahwa kalau ada sengketa, majuinnya ke pengadilan mana? Mereka sepakat Indonesia. Oke, jadi kalau timbul perkara, mereka mengajukan salah satu menggugat yang lain di pengadilan Indonesia. Lalu pertanyaan kedua, mentang-mentang pengadilannya Indonesia, apakah hakim Indonesia otomatis harus pakai hukum perdata Indonesia? Jawabannya enggak. Why not? Karena di kontrak mereka sepakat kan bahwa kalau soal material kontraknya kita sepakat tunduk pada hukum Turki ya gitu. Jadi hakim Indonesia mengadili perkara ini tetap harus pakai hukum Turki, hukum perdata Turki. Jadi kalau timbul pertanyaan, jadi hakim Indonesia harus ngerti dong hukum Turki ya harus. Dan itu bisa dengan saksi ahli, bisa dengan segala macam, tapi itulah hukum perdata internasional gitu bekerjanya. Jadi pilihan forum, pilihan pengadilan sama pilihan hukumnya itu bisa dua barang yang berbeda. Gitu. Jadi next fondasinya Mbak Firta di RUU ini nanti apa aja tuh? Ya makanya berangkat dari jawaban-jawaban Bapak Ibu ini apa namanya item apa nih yang perlu diperbaiki ditambahin? Yang dibutuhkan itu yang kita coba provide ya. Jadi disinilah RUU HPI diatur intinya nanti muatannya untuk menjawab 3 permasalahan utama dari HPI yang tadi sudah dijabarkan oleh Yang Mulia Bu Rahmi dan juga Pak Bayu. Jadi yang pertama mengenai choice of forum. Kapan sih pengadilan Indonesia berwenang untuk memeriksa dan mengadili suatu persoalan HPI. Lalu yang kedua mengenai choice of law-nya. Kalau misalkan pengadilan Indonesia sudah berwenang mengadili suatu perkara HPI, hukum mana nih yang dipakai? Apakah hukum Indonesia ataupun hukum asing? Nah, ini kaidah-kaidah penunjuknya lah yang diatur dalam RUU HPI ini. Yang ketiga mengenai pengakuan dan pelaksanaan putusan asing yang sudah kita sempat diskusikan sebelumnya ya Mbak ya. Jadi kapan sih suatu pengadilan putusan pengadilan asing bisa dieksekusi di Indonesia. Nah, kembali lagi untuk RUU HPI ini tidak akan langsung menyelesaikan atau mengatur mengenai isu penyelesaian konkretnya karena itu akan diatur terhadap hukum nasional yang lainnya.
Misalkan jadi kaidah penunjuknya adalah hukum Indonesia yang Oke. berlaku. Hukum Indonesia yang mana nih yang berlaku? Kalau terkait dengan perkawinan berarti undang-undang perkawinan. Kalau terkait dengan kontrak KUH Perdata misalkan. Nah, itu hukum intern Indonesia yang akan mengatur. Nah, 3 hal inilah yang coba diatur di dalam RUU HPI seperti itu. Kalau dari Bu Rahmi sama Pak Bayu sendiri, apakah substansi ini yang akan dibuat di RUU HPI udah menjawab kebutuhan belum? Saya ini Apa yang perlu ditambahin nih kira-kira? Makanya kita diskusi kan. Tantangan ya apa yang dibicarakan oleh Pak Bayu. Memang diatur di pasalnya bahwa hakim Indonesia dapat menerapkan hukum asing. Nah, itu yang selama ini saya ceritakan tadi tidak mudah kita akan memberlakukan sedemikian karena itu civil law. Kecuali ditentukan oleh undang-undang, ditulis dulu oleh undang-undang. What do you suggest Pak Bayu? Menjawab tantangan ini, dan apakah substansi yang akan dibuat nanti di RUU HPI sudah menjawab kebutuhan? Kebutuhan minimum untuk memberi pedoman pada pengadilan Indonesia, pada semua stakeholders ya, notaris atau lawyer yang membuat strategi buat kliennya. Ini kira-kira sebaiknya kita gugat di Indonesia enggak? Kalau sekarang nggak ada pegangan, tapi kalau undang-undang HPI ini berlaku, si lawyer misalnya bisa untuk kliennya dia mengatakan, saya menggugatnya jangan di Indonesia atau di Indonesia. Kenapa? Karena kalau di Indonesia undang-undang HPI-nya akan menunjuk ke arah hukum X. Hukum X itu menguntungkan nggak sih buat klien saya? Menguntungkan. Kalau gitu mari kita gugat di Indonesia. Jadi ada pegangan ya, ada pedoman. Itu yang sumbangan penting bagi Indonesia. Tapi yang hal lain juga penting, tadi sudah disinggung oleh Bu Firta, itu adalah bahwa kita nggak sekedar untuk pokoknya kalau hukum asing ya hukum asing kita berlakukan tanpa ada filter gitu ya. No, kenapa? Karena undang-undang ini juga mengutamakan perlindungan terhadap kepentingan nasional, kepentingan warga negara. Karena itu misalnya si orang Turki sama perusahaan Indonesia tadi sepakat kita pakai hukum Turki ya. Oke, termasuk kita pakai bentuk joint venture-nya pakai bentuk PT yang ada di hukum Turki. Wah, begitu perusahaannya dibuat di Indonesia, ada undang-undang penanaman modal kita ya yang mengatakan nggak bisa joint venture dengan pihak asing, harus berbentuk PT sesuai PT-nya Indonesia. Jadi undang-undang PT yang harus diberlakukan. Nah, itu artinya apa? Ada kaidah hukum memaksa, mandatory rules yang nggak bisa dikesampingkan gara-gara lewat sepakat aja. Nah, undang-undang HPI ini juga mengarahkan itu, hati-hati, bukan jangan semena-mena karena ada aturan-aturan memaksa yang nggak bisa disimpangi atau bahkan kepentingan umum, gitu, ketertiban umum, public order. Baik, ini pertanyaan tambahan sebelum kita mengakhiri segmen akhir ini ya Pak Bayu. Nanti kan kita bicara soal implementasi nanti. Kira-kira apa yang perlu dipersiapkan nih untuk pemerintah agar ini kita menjadi lebih baik lagi dan lain sebagainya. Ya, hal pertama tentunya karena ini menjadi senjata pegangan bagi para hakim. Ya, saya merasa pengenalan, training, bagaimana mengaplikasikan undang-undang HPI di seluruh pengadilan dan hakim-hakim Indonesia itu menjadi sangat vital gitu ya. Setelah itu ya sosialisasi juga pada pemangku kepentingan lain, notaris, lawyer dan dan yang kedua adalah pendidikan tinggi hukum. Berubah sama sekali karena kita harus memperkenalkan undang-undang ini sebagai HPI-nya Indonesia yang mungkin beda dengan HPI-nya Singapura dan sebagainya. Baik, singkat Bu Hakim, last questions. Kalau RUU HPI ini disahkan, apa aja yang perlu dipersiapkan kalau dari sisi? Kalau dari sisi hakim, pertama tentu hukum acara ya. Hukum acara itu baik dari pemeriksaan saksi, bukti, atau kemudian pelaksanaan putusan seperti pelaksanaan itu hukum acara penting sekali. Yang kedua benar, saya setuju dengan Pak Bayu harus sosialisasi. Apalagi dalam menerapkan hukum asing di Indonesia itu menurut saya itu juga harus pengaturan. Saya kasih contoh seperti perkara pilot, dipilotkan di negara lain, misalkan di Singapura. Oke, kita akuilah putusan itu ya. Nah, di situ Singapura tentu sudah menunjuk kuratornya.
apa boleh kurator Singapura langsung menjual-jual aset Indonesia? Kan nggak mungkin kan? Harus ada lagi aturan lain bahwa apabila ada aset di Indonesia, menurut usul saya harus dengan apalah caranya. Oke, kita diakui di Indonesia. Mungkin harus ada apa penetapan ketua pengadilan, menunjuk kurator di Indonesia untuk menjual-jual di situ gitu. Apakah benar asetnya? Atau misalkan stasiun kereta api harus dijual, itu kan nggak mungkin ya. Atau lapangan udara Indonesia harus dilelang, itu kan kita itu udah kepentingan umum kita. Nah karena itu tidak mungkin orang asing bertindak seluasa di negara Indonesia yang berdaulat. Kita harus banti-banti terhadap itu. Jadi hukum acara itu penting sekali. Kemudian sosialisasi, benar kata Pak Bayu, itu yang menurut saya yang paling pokok ya Pak Bayu itu. Baik, ya Mbak Firta, langkah dan strategi apa nih dari pemerintah supaya bisa diimplementasikan secara efektif dan efisien? Siap Mbak, ini sebenarnya sama ya, sejalan dengan apa yang disampaikan Bu Rahmi dan Pak Bayu. Yang pertama itu adalah diseminasi, di mana untuk proses pembentukan ini kami juga selalu melibatkan sebenarnya seluruh stakeholders, baik kementerian, lembaga, hakim juga, dan juga asosiasi-asosiasi yang terkait dengan HPI ini. Nah, dan itu akan terus nih sampai dengan nanti implementasi ke depannya. Selain itu juga di dalam RUU ini itu ada pendelegasian juga sebenarnya. Jadi diperlukan aturan lainnya yang implementing regulation-nya lah. Seperti contohnya untuk bantuan timbal balik dalam masalah perdata dan komersial yang tadi sudah disinggung oleh Yang Mulia Bu Rahmi, bahwa nanti gimana nih mekanismenya supaya nanti ahli luar itu bisa didatangkan ke Indonesia, ataupun alat bukti dari yang ada di luar negeri bisa di provide untuk dihadirkan di dalam persidangan seperti itu. Nah, hal-hal itu juga yang nanti perlu pengaturannya lebih lanjut pasca diundangkannya Undang-Undang HPI Indonesia ini, kalau kata Pak Bayu tadi. Sedikit tambahan. Boleh, Bu, Ya. silahkan. Itu kan untuk di kita ya. Untuk di luar juga, misalkan ada putusan di bidang hak cipta ini, ada perusahaan asing mengambil di platform yang dimasukkan di platformnya, ada orang dia mengambil lagu-lagu Indonesia. Sementara pemilik dan pemegang hak ekonomi dan hak ciptanya orang Indonesia tanpa izin. Nah, kami ada putusan tentang itu dan kita periksa, terbuktilah yang pihak asing itu melanggar. Nah, bagaimana kita mengetahui putusan kita itu dilaksanakan oleh asing? Karena di situ kita menuntut si tergugat itu membayar ganti rugi, jadi sekian M lah gitu ya. Nah, bagaimana kita tahu bahwa putusan kita dilaksanakan di sana? Mungkin apakah ada satu lembaga sendiri, karena ini privat, perkara perdata kan privat ya. Apakah yang bersangkutan yang memantau apakah bisa dilaksanakan di situ? Ada ya? tim yang monitoring bahwa ini dieksekusi dengan tepat gitu, Bu Firta. Jadi untuk menjaga kita taat dengan melaksanakan putusan asing. Artinya kalau memang sudah terjadi perjanjian multilateral, kita juga memantau dong putusan di sana dilaksanakan atau tidak. Nah, itu yang menurut saya perlu juga ya di situ tambahnya. Kerjasama antar negaranya ya Bu ya, berarti. Apakah ada satu lembaga di situ, mungkin di masing-masing instansi gitu maksud saya. Ada last closing statement mungkin dari Pak Bayu, singkat saja. Ya, betul-betul ini masa yang baik untuk berharap ya bahwa undang-undang HPI ini bisa diberlakukan, RUU ini diberlakukan sebagai undang-undang. Hanya perlu kita sadari bahwa RUU ini kodifikasi, berarti dibuat selengkap mungkin tapi parsial. Kenapa parsial? Ada hal-hal tertentu yang belum diatur di situ. Apa misalnya seperti yang tadi disebut Bu Rahmi tentang pemanggilan saksi, penyampaian dokumen, pengambilan alat bukti dan sebagainya. Kenapa itu nggak masuk? Karena rencana di Kementerian Hukum, koreksi saya kalau keliru, itu memang politik hukum umumnya itu adalah kalau soal pengambilan alat bukti, penyampaian dokumen, itu kita mau meratifikasi perjanjian internasional, Service Convention sama Taking Evidence Convention. Jadi itu bagian, kalau itu sudah dilakukan dan sekarang prosesnya sedang berjalan, kita jadi punya sistem hukum perdata internasional yang more or less complete
Itulah, Sophisticated, itu ya. cita-cita. Amin. Terima kasih Ibu Rahmi, Pak Bayu dan juga Bu Firta. Semoga Terima penerapannya kasih, nanti Nadia. berjalan efektif di pengadilan dan juga tentunya bermanfaat sesuai dengan tujuan ya. Terima kasih atas perhatian Anda selama diskusi ini. Terima kasih dan sampai jumpa. Ya.